Sudah. Jangan terlalu kita perdebatkan hal-hal yang tidak prinsipal ya. Yang penting hadir ini membuktikan permohonan itu. Dari mana polisi bisa membuktikan dua alat bukti, sedangkan polisi sendiri belum pernah menyidik si Habib Rizik sebagai saksi atau tersangka. Penetapan tersangka ini prematur sebelum polisi menyidik Habib Rizik sebagai saksi memenuhi panggilannya, tiba-tiba ditetapkan tersangka. Jadi kasus Habib Rizik ini kasus luar biasa dan kasus aneh. Khusus Habib Rizik, penetapan tersangka 216 tanpa ayat itu penetapan tersangka yang tidak sah. Dan Habib Rizik harus segera dikeluarkan dari tahanan. Ya, harus ada orang yang sudah dipidana akibat hasutan Habib Rizik. Ya. Itu dulu. Nah, sampai sekarang itu tidak ada. Sehingga tidak sah jika Habib Rizik sekarang ditetapkan tersangka. Karena faktanya tidak ada sampai sekarang orang yang dipidana karena mengaku atau dihasut oleh Habib Rizik sehingga membuat keonaran dan lain-lain. Jadi untuk sidang pra-peradilan pada hari ini kita siapkan 1.500 pasukan untuk melaksanakan pengamanan sidang pra-peradilan MRS. Yang pasti intinya kita dari pihak kepolisian bersama-sama dengan TNI akan melaksanakan pengamanan. Siapapun yang mengganggu jalannya pengadilan pasti kita akan laksanakan ini. Untuk dan atas nama Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab, berkeluarga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, beralamat di Jalan Petamburan 3, RT 002 RW 004, Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan kepada hak asasi manusia atau HAM lebih penting daripada kedaulatan, hukum, atau kekuasaan. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Meminta dan mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera membebaskan para ulama dan cucu Rasulullah Habib Muhammad Rizik Syihab tanpa syarat. Rakyat dan umat Islam Aceh mengingatkan kepada pemerintah pusat, bila poin-poin di atas tidak diindahkan, dikhawatirkan terpecahnya persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Memastikan adanya sikap tegas terhadap kelompok-kelompok, bukan hanya satu kelompok saja, tapi terhadap siapapun yang ingin melakukan upaya-upaya dan menyampaikan pesan-pesan yang memecah belah bangsa ini. Penjualan agama di Indonesia sudah tidak laku. Apa itu? Label-label agama yang ditawarkan ke masyarakat atas nama agama, ormas-ormas yang berjualan dengan nama agama. Ini justru tidak membela agama. Yang dibela agama itu apa? PI dan sebagainya membakar warung tuh karena katanya menjual barang-barang haram, dibakar. Kemudian nantang perang, kami juga punya amunisi, kami gorok lehernya dan sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan begitu kan. Ya kita lakukan seperti ini, bahwa ada yang mengkritik ya kita tahu, kita sudah diskusi juga, paling itu nanti yang mengkritik si A, si B, si C gitu. Dan betul yang sekarang muncul itu. Wanti-wanti saya pada Pak Jokowi, kamu jangan biadab, jadi saudara Jokowi ya hati-hati ya Mahfud, urusan langsung kepada Allah. Tentu sedih ya. Negara punya tugas membina, bukan membinasakan ormas. Pelarangan terhadap FPI kemudian dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang. Ini adalah sebuah pembunuhan terhadap demokrasi kita. Mudah-mudahan ada upaya-upaya hukum yang merupakan pembelaan dari organisasi ini. Ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, dan bukan imam abal-abal, kok kontrol dong umatnya? Kontrol umat aja gak mampu gitu loh. Jangan kapok. Dan naskah tilik bukan dibayar, tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS. Takbir. Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Hei, ya herat di Peter.
pantas kayak kucu sama Allah. Ditangkap di borgol, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya serbu yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Revolusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf. Kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas kodok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, benar, dan berani. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi. Siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa?
seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Aja untuk memperoleh cepat, lancar proses persidangan. Tapi tadi kita mohonkan agar dia dipanggil dan dihadirkan Habibnya supaya jelas dan puas gitu kan. Sebenarnya kita kecewa Habib tidak bisa dihadirkan karena begini, yang mengalami kasus ini secara langsung itu adalah Habib sendiri. Jadi apa dia sudah pernah diperiksa sebagai saksi, apa dia sudah diperiksa sebagai tersangka, dengan penetapan tersangka dan penangkapan. Yang kita persoalkan tadi, orang ini Habib ini dipanggil sebagai saksi, tiba-tiba diadakan penangkapan. Keduanya langsung dia menetapkan tersangka sebelumnya, 2 hari sebelumnya dia sudah menetapkan tersangka tanggal 9. Padahal surat panggilan masih berlaku. Panggilan saksi masih berlaku tapi sudah menetapkan tersangka. Dari mana polisi bisa membuktikan 2 alat bukti sedangkan polisi sendiri belum pernah menyidik si Habib Rizik sebagai saksi atau tersangka. Nah, semestinya dia sidik dulu, baru ditetapkan setelah ada pembuktian, ada keterangan dia. Penetapan tersangka ini prematur sebelum polisi menyidik Habib Rizik sebagai saksi memenuhi panggilannya, tiba-tiba ditetapkan tersangka. Itu prematur. Semestinya diperiksa saksi dulu, baru tersangka. Kalau ini panggilan dipanggil saksi, tak hadir, tiba-tiba ditetapkan tersangka. Jadi dia melompat dari pasal surat panggilannya. Karena surat panggilan itu yang memanggil polisi dan menetapkan tersangka polisi. Sedangkan pasal surat panggilan dengan pasal pemanggilan tersangka berbeda. Jadi kasus Habib Rizik ini kasus luar biasa dan kasus aneh. Khusus Habib Rizik itu disangkakan pasal 160. Pasal 160 itu sudah dari delik
formil menjadi delik material. Putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi polisi harus membuktikan bahwa ada orang melakukan pidana akibat dihasut oleh Habib Rizik. Sudah diputus. Dan sudah diputus. Nah, sampai saat ini tak ada orang yang melakukan pidana hasil hasutan Habib Rizik. Ini sudah terpantau. Nah, tapi sudah ditetapkan tersangka pasal 160 itu. Semestinya, kenapa kau melakukan pidana? Aku disuruh dihasut Habib Rizik, Pak, jadi aku lakukan ini. Baru Habib Rizik jadi tersangka berikutnya. Berkerumunan. Tentang berkerumunan. Kalau dalam pasal 193 itu, siapa yang berkerumun subjek hukum? Berarti yang berkerumun itu masyarakat. Masyarakat itu melanggar pasal 93 semua. Jadi masyarakat yang berkerumun beribu-ribu itu yang jadi tersangka, bukan sebagai penceramahnya. Habib Rizik penceramah, yang berkerumun pengunjung dalam Maulid Nabi. Nah, jadi yang berkerumun siapa? Yang ceramah siapa? Tapi tersangkanya yang ceramah. Ya, jadi kalau berkerumun kan berarti yang terkena yang berkerumun. Iya, yang terkena berkerumun, begitu. Kemudian tentuan pasal berkerumun itu bukan pasal 93 itu. Karena pasal 93 itu adalah pasal tentang karantina. Bukan pasal berkerumun. Itu. Iya. Pasal karantina di mana? Di Petamburan tak ada karantina. Bunyi unsur-unsurnya ada di ayatnya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Tapi hanya disangka pasal 216 tanpa ayat. Ini salah. Karena bunyi pasal itu ada di ayatnya. Bunyi unsurnya ada di ayatnya, bunyi ancaman hukumannya ada di ayatnya. Dan ancaman hukumannya berbeda-beda. Jadi kalau hanya menyangka pasal 216 KUHP, berarti menyangka angka. Nah, pengalaman saya, ya 2013 itu saya eksepsi Dewan Jaksa menulis pasal 2 Undang-Undang Korupsi yang tanpa ayat batal demi hukum dakwaan. Apa bedanya dengan penetapan tersangka? Iya, ancamannya beda dan bunyi unsurnya itu ada di ayat. Iya. Pasal 216 tak ada kata-kata apa, Pak, kosong. Ada kata-katanya di mana? Ada di ayatnya. Dan pasal yang ditetapkan 216 tanpa ayat, penetapan tersangka 216 tanpa ayat, itu penetapan tersangka yang tidak sah. Bang, besok bukan jadi mempersoalkan pasalnya. Karena tidak ada ayat. Jadi harus jelas gitu, misalnya pasal 216 ayat 1 atau dikenakan 216 ayat 2 atau dikenakan 216 ayat 3. Nah, ini hanya 216 saja, sedangkan itu ayatnya banyak dan ancamannya beda-beda lah. Yang mana Habib Rizik kena ini? Ini kan sumir nggak jelas gitu loh. Itulah prematur. Nah, mungkin ada tambahan lagi. Bukti kunci untuk pasal 160 tadi seperti Bang Alamsyah bilang, harus ada orang yang sudah dipidana akibat hasutan Habib Rizik. Ya. Itu dulu. Nah, sampai sekarang itu tidak ada. Sehingga tidak sah jika Habib Rizik sekarang ditetapkan tersangka. Karena faktanya tidak ada sampai sekarang orang yang dipidana karena mengaku atau dihasut oleh Habib Rizik sehingga membuat keonaran dan lain-lain. Itu bukti yang harus ada ya. Untuk pasal 160. Nah, untuk bukti yang pasal 93 itu ada unsur yang menentukan, mengakibatkan kedaruratan kesehatan. Apakah acara yang dilakukan di Petamburan itu mengakibatkan kedaruratan kesehatan? Nah, kedaruratan kesehatan itu sendiri harus ada penetapan. Harus ada penetapan dari pemerintah pusat. Bunyinya jelas gitu ya, bahwa dengan ini pemerintah pusat menetapkan adanya kedaruratan kesehatan yang diakibatkan perkumpulan di Petamburan misalnya. Tidak ada kan sebelum Habib Rizik ditetapkan tersangka. Nah, gitu loh. Nah, untuk pasal 216-nya sendiri, Habib Rizik tidak pernah menghalang-halangi aparat, gitu kan? Tugasnya hanya ceramah. Sehingga tidak mungkin ada bukti untuk menjerat Habib Rizik sebagai tersangka, baik untuk pasal 160, pasal 93 ya Bang ya, dan pasal 216. Sehingga sudah tepat kami ajukan ini permohonan peradilan. Penetapan tersangka Habib Rizik harus dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, harus dibatalkan. Dan Habib Rizik harus segera dikeluarkan dari tahanan. Dilihat dari hukum surat penetapan tersangka, surat pemberitahuan penetapan tersangka atas nama pemohon yang didasari dari surat Kapolda Metro Jaya tanggal 26 Desember 2020 adalah naif
atau mengandung kesalahan yang sangat esensial. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa surat penetapan tersangka atas nama pemohon dibuat secara tidak cermat oleh termohon 2 sisi termohon 3 yang mengakibatkan penetapan tersangka tersebut menjadi mengandung tidak hukum. 87. Bahwa surat penetapan tersangka atas nama pemohon yang dibuat oleh termohon 2 sisi termohon 3 mengandung cacat hukum karena didasari atau dilandasi sebuah surat perintah penyidikan yang nomornya berbeda dan tanggalnya pun berbeda, yaitu a. Surat perintah penyidikan nomor ST Sidik dari miring 4604 dari miring 11 dari miring 2020 tanggal 26 November 2020. Surat perintah penyidikan nomor ST Sidik dari miring 1735 dari miring 12 Ramadan miring 2020 dari USNU tanggal 9 Desember 2020 bahwa surat penetapan tersangka alasan kiranya bagi majelis hakim untuk menyatakan penetapan atas nama diri pemohon adalah tidak sah berdasarkan hukum. Oleh karena tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai bahwa dengan adanya dua surat penyidikan sebagaimana dalam poin A dan poin B tersebut untuk menyiapkan hukum yang sama dalam kurung pemohon dan objek peristiwa hukum yang objeknya juga sama serta pasal yang disangkakan kepada pemohon juga sama adalah pelanggaran hak asasi terhadap diri pemohon. Hal ini tidak sesuai dengan aturan hukum yang termuat dalam penjelasan menimbang adanya kitab undang-undang hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 untuk lebih jelasnya pemohon khusus sebagai bukti menimbang bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Hukum yang melindungi hak asasi manusia serta menjamin kepada warga negara kesamaan kedudukannya terhadap hukum dan pemanfaatan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan prinsip dan masing-masing negara tidak jampi, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, bukan serta kesatuan hukum demi penselenggaraan negara hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa oleh karena itu perlu mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan keadilan dan keadilan yang diminta dalam lingkungan keadilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana sehingga dengan demikian asal utama negara hukum dapat ditegakkan. Bahwa dari konsep dan fungsinya hak tersebut ternyata secara fakta hukum kuat menganut azas hak asasi manusia dalam berlaku adalah azas pemohon sebagai tersangka. Bahwa di dalam perkara pemohon selaku tersangka dan ditetapkan sebagai tersangka oleh pemohon 1 dan pemohon 2 berdasarkan hanya satu laporan polisi yaitu LP nomor LP dari 1304 dari 11 Romali dari Jalan 726 dari 2020 disebutkan tanggal 25 November 2020. Namun hari satu laporan polisi tersebut dapat dua surat perintah penyidikan terhadap pemohon. Sedangkan dalam ketentuan kuhap mengatur untuk satu laporan polisi hanya satu surat perintah penyidikan. Akan tetapi dalam perkara pemohon yang ditetapkan sebagai tersangka terdapat dua surat perintah penyidikan sebagaimana pemohon uraikan dalam poin A dan poin B tersebut. Hal ini mengakibatkan surat penetapan tersangka dan menetapkan pemohon sebagai tersangka pasal 160 KUHP adalah didasari dengan rekaan belaka atau asumsi saja
karena tanpa adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184. Hal ini sangat jelas diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU 12 Romari garis miring 2014 yang menjelaskan dalam amar putusannya bahwa untuk menetapkan seseorang tersangka harus ada minimal dua alat bukti menurut pasal 184 KUHP. Lihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 garing PUU 21 garing PUU garing 12 garing 2014 bahwa patut diduga pengenaan pasal 160 KUHP kepada pemohon diselipkan agar semata dijadikan dasar oleh termohon satu sebagai upaya untuk menahan pemohon yang selama ini kritis mengkritik ketidakadilan yang terjadi selama ini. Padahal pasal 160 KUHP telah direvisi dan diubah oleh putusan MKRI nomor 7 garing PUU garing 7 Romawi 2009. Adapun perubahannya yaitu pasal 160 sebelumnya delik formil telah diubah menjadi delik material, di mana seseorang yang melakukan penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak adanya pihak yang dihasut yang berujung pada pihak yang terhasut yang berujung pada terjadinya tindak pidana lain sebagai akibat seperti kerusuhan atau perbuatan anarkis. Oleh karena itu, dari sisi pembuktian dengan maksud dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, minimal termohon satu harus menemukan dua alat bukti yang sah pasal 184 KUHP, yaitu alat bukti keterangan para saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat satu dengan delik yang lainnya oleh dua orang pelaku atau lebih yang berkas perkara yang terpisah. Akan tetapi kenyataannya termohon 1, 2, dan 3 tidak menemukan alat bukti bahwa pemohon telah menghasut orang lain atau beberapa orang untuk melakukan tindak pidana, dan juga termohon 1, termohon 2, dan termohon 3 tidak menemukan alat bukti orang lain yang terhasut tersebut telah melakukan tindak pidana. Terdapat asas kausalitas, terdapat hubungan hukum antara delik yang satu dengan delik yang lainnya oleh dua orang pelaku atau lebih yang berkasnya perkaranya terpisah. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan tidak ditemukannya dua alat bukti yang sah oleh termohon satu untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka pasal 160 KUHP, maka mengakibatkan penetapan termohon satu yang menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah menurut hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 PUU garis miring 7 Romawi garis miring 2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik material, di mana seseorang yang melakukan penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak adanya pihak yang terhasut dan berujung pada terjadinya tindak pidana lain sebagai akibat, seperti kerusuhan atau suatu perbuatan anarkis. Berdasarkan putusan MK nomor 7 garis miring PUU garis miring 7 Romawi 2009 tersebut di atas, maka pemohon sangat keberatan atas penetapan termohon satu yang menetapkan sebagai tersangka pasal 160 KUHP adalah tanpa didasari dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu sudah cukup alasan bagi hakim untuk menyatakan penetapan pemohon selaku tersangka pasal 160 KUHP adalah tidak sah. Bahwa pengenaan pasal 160 KUHP sebagai delik material terhadap pemohon harus pula berdasarkan pada bukti atau alat bukti material. Somir termohon 1, termohon 2, dan termohon 3 agar menghadirkan bukti-bukti material sangkaan pasal 160 yang disangkakan kepada pemohon tersebut.
minimal 2 alat bukti material sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP sebagai dasar untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam pembuktian sidang pra-peradilan Equo sebagaimana diatur pasal 163 AIR untuk pasal 1865 BW bahwa berkata bahwa untuk lebih jelasnya pemohon kutip bunyi pasal 163 AIR bunyi sebagai berikut. Barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Pasal 1865B, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pemohon menkomir termohon 1, termohon 2, dan termohon 3 untuk membuktikan bahwa sangkaan pasal 160 KUHP terhadap diri pemohon harus dibuktikan menghasut apakah yang dilakukan oleh pemohon supaya melakukan perbuatan pidana. Kami ulangi bahwa sangkaan pasal 160 KUHP terhadap diri pemohon harus dibuktikan menghasut apakah yang dilakukan oleh pemohon supaya orang melakukan perbuatan pidana. Untuk lebih jelasnya pemohon kutip unsur pasal 160 KUHP sebagai berikut. Pasal 160 KUHP yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Bahwa unsur pokok dari pasal 160 KUHP yaitu menghasut supaya melakukan perbuatan pidana material. Kenyataannya sampai pemohon pra-peradilan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, termohon 1 belum pernah menjelaskan atau tidak pernah membuktikan sebagaimana alat bukti yang sah yang diatur pasal 184 KUHP bahwa pemohon telah menghasut orang untuk melakukan perbuatan pidana material. Untuk lebih jelasnya, pemohon kutip pasal 184 sebagai berikut. Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah ialah transaksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka atau terdakwa. Bahwa apabila para pemohon menyangka pemohon telah menghasut untuk berkerumun guna menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan berkerumun menghadiri acara pernikahan anak pemohon, bila sekiranya para termohon menafsirkan orang-orang berkerumun itu adalah tindak pidana, maka berdasarkan pasal 160 KUHP yaitu pasal yang disangkakan termohon 1, termohon 2 atau termohon 3 wajib menetapkan orang-orang yang berkerumun itu sebagai tersangka pula dalam pasal 160 KUHP. Akan tetapi dalam perkara Equo hanya pemohon yang ditetapkan sebagai tersangka sebagai subjek hukumnya bagi orang yang menghasut kepada orang untuk melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, bila dilihat dari versi 160 KUHP yang disangkakan subjek hukum pelaku yang disangkakan dalam pasal 160 KUHP adalah 2 pelaku tindak pidana, yaitu pelaku yang menghasut dan pelaku yang melakukan tindak pidana akibat hasutan tersebut. Akan tetapi kenyataannya dalam perkara Equo tidak ada satupun yang terhasut untuk melakukan tindak pidana. Maka persyaratan seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka, para termohon harus memiliki 2 alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 KUHP. Karena para termohon tidak dapat membuktikan 2 alat bukti yang sah untuk sangkaan pasal 160 KUHP terdapat terhadap diri pemohon, maka sudah sepatutnya penetapan tersangka atas nama diri pemohon dinyatakan tidak sah. Nomor 89. Termohon 1 menetapkan pemohon sebagai tersangka pasal 219 KUHP
adalah didasari rekaan belaka atau asumsi saja, karena tanpa adanya minimal 2 alat bukti yang sah, sebagaimana diatur pasal 184 KUHP, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/12 Romawi /2014 tanggal 16 Maret 2015 tentang penetapan tersangka merupakan objek pra-peradilan dengan persyaratan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik dan pemohon minimal adanya 2 alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 KUHP, bahwa ternyata secara fakta hukum termohon 1 menetapkan pemohon sebagai tersangka pasal 216, sedangkan pemohon baru diperiksa oleh termohon 1 pada tanggal 12 Desember 2020 dan menerbitkan surat penangkapan dan penahanan pada tanggal 12 Desember 2020 pada saat pemohon berada di kantor termohon 1 dan termohon 2. Padahal pemohon telah datang sendiri secara sukarela ke kantor pemohon 1 dan termohon 2 untuk memenuhi surat panggilan ke-1 dari termohon nomor SPS PGL garis 8767 garis 12 Romawi garis 11 Romawi garis 2020 di tanggal 29 November 2020 dan surat panggilan kedua nomor S.PGL garis 8821 garis 12 Romawi garis 2020 di Dresden tanggal 2 Desember 2020 bahwa termohon 1 menetapkan pemohon sebagai tersangka pasal 216 KUHP tunggal tanpa ayat. Kami ulangi yang mulia, bahwa termohon 1 menetapkan tersangka pemohon sebagai tersangka pasal 216 KUHP tanpa ayat dan juga tidak disertai dengan 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur pasal 184 KUHP. Adapun ketentuan pasal 216 berbunyi sebagai berikut. Pasal 216 KUHP ayat 1. Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi suatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk menghasut atau memeriksa atau untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna untuk menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000. Ayat 2 pasal 216 ayat 2 disamakan dengan pejabat tersebut di atas. Setiap orang tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Bahwa penetapan tersangka yang dibuat oleh termohon 1 menetapkan pemohon sebagai tersangka pasal 216 KUHP tanpa disertai ayat-ayat pasal 216 KUHP yang disangkakan yang mengakibatkan penetapan tersangka tersebut menjadi fatal demi hukum, karena cara penulisan pasal yang disangkakan kepada seseorang sama halnya dengan pasal yang didakwakan kepada seseorang dalam kasus yang sama. Dengan kata lain, apabila pasal yang disangkakan dalam kurung pasal 216 KUHP terdiri dari beberapa ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, yang mana setiap ayatnya memiliki ancaman hukuman yang berbeda, maka penyidik wajib mencantumkan ayat dari pasal yang disangkakan tersebut. Maka timbul pertanyaan, pasal 216 KUHP ayat berapakah yang disangkakan kepada pemohon? Pertanyaan kedua, ancaman hukuman yang manakah dari ayat dalam pasal 216 yang disangkakan kepada pemohon?
Pertanyaan tersebut timbul karena ancaman hukuman pasal 216 ayat 1 KUHP sangat berbeda dengan ancaman hukuman pasal 216 ayat 3 KUHP. Oleh karenanya, penetapan termohon 1 menetapkan pemohon sebagai tersangka pasal 216 KUHP tanpa ayat-ayatnya, maka penetapan tersangka menjadi batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak sah menurut hukum. Hal ini membuktikan termohon 1 telah salah dalam menjelaskan pasal yang menetapkan pemohon sebagai tersangka. Hal ini sangat jelas tertulis dalam surat perintah penangkapan nomor ST.K/2502/12 Romawi 2020 di bagian pemohon ditetapkan oleh termohon 1 sebagai tersangka pasal 216 KUHP tunggal tanpa disebut ayat, bahwa tentang penulisan pasal yang disangkakan kepada tersangka atau yang didakwakan kepada terdakwa harus benar penulisan pasalnya, karena penulisan pasal dalam sangkaan maupun dakwaan tidak boleh salah. Demikian juga penetapan tersangka pasal yang disangkakan tidak boleh salah. Dalam penulisan tidak boleh salah dalam penulisan. Maka penulisan pasal 216 tunggal tanpa dituliskan ayat-ayatnya dan penetapan tersangka atas diri pemohon adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini telah diatur dalam jurisprudensi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 116/T.B/2004 PN Jakarta Pusat tertanggal 6 April 2004 yang membatalkan surat dakwaan jaksa penuntut umum dikarenakan tidak menyebutkan ayat dalam penulisan dakwaan pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yunto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk lebih jelasnya pemohon kutip pertimbangan dan nomor putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 116/B/2004 PN Jakarta Pusat tanggal 6 April 2004 sebagai berikut. Menimbang keberatan (eksepsi tim penasihat hukum terdakwa. Yang pertama, ini adalah dakwaan primer X pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yunto Undang-Undang nomor 20 2001 adalah kabur dalam ground of to deliver, tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, karena jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa bahwa namun ternyata penuntut umum tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh ketentuan pasal 144 ayat 1 sampai dengan ayat 3 KUHP tersebut, bahwa tidak dicantumkannya salah satu ayat, kami ulangi bahwa tidak dicantumkannya salah satu ayat adalah merupakan hal yang sangat esensial dalam suatu dakwaan. Jadi bukan semata-mata kesalahan pengetikan. Nomor 5, menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum disusun secara tidak cermat, kurang lengkap, maka hal ini menjadikan surat dakwaan penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum, bahwa dengan amar putusan pengadilan sebagai berikut. Menyatakan inisiatif penasihat hukum terdakwa Agus Budi Santoso dapat diterima, menyatakan batal demi hukum surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara BDS 10.01.FT1.12/2003 tanggal 29 Desember 2003 dan seterusnya, bahwa berdasarkan jurisprudensi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdahulu di atas, hal ini membuktikan bahwa dalam penetapan tersangka atau terdakwa, seseorang tidak dapat dibenarkan salah dalam penulisan pasalnya. Bahwa oleh karena termohon 1 dalam menetapkan tersangka salah dalam penulisan pasal 216 secara tunggal, sedangkan di dalam pasal 216 KUHP terdiri dari 3 ayat dengan ancaman hukuman yang berbeda-beda, maka penetapan termohon yang hanya menetapkan pemohon sebagai tersangka pasal 216
tanpa ayat, maka mengakibatkan penetapan pemohon 1 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka pasal 216 kalau adalah batal demi hukum atau setidaknya surat penetapan tersangka atas nama pemohon tersebut didasari dengan dua surat perintah penyidikan yang dibuat oleh termohon 1, yaitu A. Surat perintah penyidikan nomor ST titik sidik garing 4604 garing 11 Romawi garing 2020 tanggal 26 November 2020 atas nama tersangka atau pemohon. Surat perintah penyidikan nomor ST titik sidik 4735 garing 12 Romawi garing 2020 Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2020 atas nama tersangka dari pemohon, bahwa termohon 1 menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan satu laporan polisi, yaitu LP nomor LP 1304 garing 11 Romawi garing yang 2.5 garing 2020 ST1 PNJ tanggal 25 November 2020 yang didasari dengan dua surat perintah penyidikan dari termohon 1 sebagaimana tersebut di atas adalah mengandung cacat hukum dan bertentangan dengan KUHP serta bertentangan pula dengan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, bahwa di dalam pasal 13 ayat 1 peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana berbunyi sebagai berikut. Pasal 13, penyidikan dilakukan dengan dasar A. Laporan polisi, B. Surat perintah penyidikan, bahwa merujuk dari ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas sangat jelas menerangkan bahwa satu laporan polisi hanya satu surat perintah penyidikan. Namun kenyataannya tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh termohon 1 untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan LP nomor 13 huruf hukum X pasal 13 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana junto pasal 1 angka 24 junto pasal 1 angka 2 KUHP, bahwa demikian juga diatur dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian RI nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut. Pasal 14 ayat 1 STDP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor, garing korban dan terlapor dalam waktu 7 hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan. 2 ayat 2 14 ayat 2 STDP paling sedikit memuat A. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Kami ulangi. B. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Bahwa sangat jelas makna dari ketentuan pasal 14 tersebut di atas yang menerangkan STDP dikirimkan dalam waktu 7 hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan termohon 1. Akan tetapi berdasarkan surat perintah penyidikan yang dibuat oleh termohon 1, terdapat 2 surat perintah penyidikan untuk menyidik pemohon, yaitu surat perintah penyidikan nomor ST titik sidik garis 4604 garis miring 11 Romawi garis miring 2020 di Ditreskrimum tertanggal 26 November 2020 atas nama tersangka atau pemohon, dan 2 surat perintah penyidikan nomor ST titik sidik garis miring 4735 garing 12 Romawi garing 2020 Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2020 atas nama tersangka pemohon. Termohon 1
memberikan surat ekspedisi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Desember 2020. Di sini terdapat kesalahan yang sangat fatal dan sangat fatal dalam tanggal surat Kapolda perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP. Mungkin yang dimaksud surat Kapolda adalah tanggal 26 November 2020. Namun kenyataannya termohon 1 baru menetapkan pemohon selaku tersangka pada tanggal 6 Desember 2020 bahwa kami ulang. Namun kenyataannya termohon 1 baru menetapkan pemohon selaku tersangka pada tanggal 9 Desember 2020 bahwa apabila dilihat dari ketentuan pasal 14 ayat 1 yang mengatur SPDP tersebut dalam waktu paling lambat 7 hari setelah termohon 1 menerbitkan surat perintah penyidikan tanggal 26 November 2020, maka surat penetapan tersangka atas nama pemohon yang diberitahukan kepada Kejaksaan Tinggi Jakarta seharusnya paling lambat jatuh tempo tanggal 2 Desember 2020. Hal ini membuktikan bahwa status penetapan tersangka atas nama pemohon yang ditetapkan oleh termohon 1 adalah penetapan tersangka yang dibuat tidak secara profesional, transparan dan akuntabel. Sebagaimana pertimbangan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 surat pemberitahuan dari termohon 1 kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta nomor B 20039/12 Romawi titik 1 24/2020 di Presiden perihal pemberitahuan penetapan tersangka atas nama Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab dalam kurung pemohon baru diterbitkan tanggal 9 Desember 2020 sama dengan tanggal surat perintah penyidikan yaitu juga tanggal 9 Desember 2020. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang bunyinya sebagai berikut. Pasal 14 ayat 4. Dalam hal tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari diterbitkan surat perintah penyidikan, jadi dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya. Bahwa termohon 1 menetapkan tersangka pada tanggal 9 Desember 2020 dan pemberitahuan penetapan tersangka kepada Kajati juga pada tanggal 9 Desember 2020. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 14 ayat 4 tersebut di atas, yang mengakibatkan penetapan tersangka atas nama pemohon yang ditetapkan tanggal 9 Desember 2020 menjadi cacat hukum dalam kurung karena penerapan tempusnya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 4 tersebut di atas. Bahwa demikian pula dalam ketentuan KUHP menerangkan satu laporan polisi hanya didasari dengan satu surat perintah penyidikan. Namun dalam perkara KUHP termohon 1 menetapkan pemohon sebagai tersangka didasari dengan 2 surat perintah penyidikan sebagaimana tersebut di atas. Bahwa satu laporan polisi LP nomor LP 13/4/11 Romawi titik 2.5 dari hukum acara pidana. Sebab dalam KUHP diatur yaitu satu laporan polisi hanya dengan satu surat perintah penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka 24 KUHP junto pasal 1 angka 2 KUHP bahwa hal ini selaras dengan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Adapun ketentuan peraturan Kepala Kepolisian RI nomor 6 tahun 2019 pasal 1 ayat 2 berbunyi, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu memuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 9 Pasal 1 angka 9 Ketentuan Umum Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 berbunyi, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan dua alat bukti yang sah didukung dengan barang bukti patut diduga melakukan tindak pidana. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, apabila termohon 1 tidak dapat membuktikan minimal dua alat bukti yang sah didukung dengan barang bukti, bahwa dari dua alat bukti yang didukung dengan barang bukti tersebut termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka. Namun apabila termohon 1 tidak dapat membuktikan dengan dua alat bukti yang sah dan didukung dengan barang bukti, maka penetapan termohon 1 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah. Poin 91 bahwa 12 Desember 2020 untuk melakukan penangkapan terhadap pemohon adalah tidak sah menurut hukum karena surat perintah penangkapan tersebut diterbitkan berdasarkan didasari dengan dua surat perintah penyidikan, yaitu surat perintah penyidikan nomor SPCD 4604/9/2020 Reskrim tanggal 26 November 2020 atas nama tersangka pemohon. Surat perintah penyidikan nomor SPCD 4735/12 Romawi/2020 di Reskrim tanggal 9 Desember 2020 atas nama tersangka pemohon, bahwa belum pernah terjadi surat perintah penangkapan didasari dengan dua surat perintah penyidikan tersebut di atas. Saya ulangi yang mulia, bahwa belum pernah terjadi surat perintah penangkapan didasari dengan dua surat perintah penyidikan sebagaimana tersebut di atas. Sebab surat perintah penyidikan lazim yang berdasarkan kuhap hanya digunakan untuk satu laporan polisi dan satu surat penangkapan. Akan tetapi kenyataannya surat penangkapan nomor SP/Kap 20/2502/12 Romawi/2020 di Reskrim tanggal 12 Desember 2020 untuk menangkap pemohon tertanggal 12 Desember 2020 didasari dengan dua surat perintah penyidikan sebagaimana tersebut di atas. Hal ini adalah di luar ketentuan KUHP. Di samping itu, lahirnya surat perintah penangkapan nomor SP/Kap 2502/12 Romawi/2020 di Reskrim pada tanggal 12 Desember 2020 untuk menangkap pemohon sebelumnya didahului dengan surat panggilan terlebih dahulu, yaitu 1. Surat panggilan ke-1 untuk memanggil pemohon dengan nomor S.PGL garing 8767/11/2020 di Reskrim tertanggal 29 November 2020 berdasarkan laporan polisi garing LP garing 1304/11 Romawi yang 25/2020 STKT PNJ tanggal 25 November 2020. 2. Surat panggilan kedua untuk memanggil pemohon dengan nomor STGL garing 8821/12/2020 di Reskrim tanggal 2 Desember 2020 berdasarkan laporan polisi nomor LP 1304/2.5/2020 STKT PNJ tanggal 25 November 2020 bahwa surat panggilan yang diterbitkan oleh termohon 1 berdasarkan pasal 112 KUHP. Untuk lebih jelasnya kami ikuti sebagai berikut.
penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa untuk membawa secara paksa pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 112 KUHP dan bukan membuat surat perintah penangkapan sebagaimana diatur pasal 17 KUHP yaitu pasal 18 KUHP. Oleh karena itu, sudah jelas surat penetapan tersangka maupun surat perintah penangkapan yang dibuat oleh termohon 1 atas diri pemohon adalah tidak sah menurut hukum. Bahwa untuk lebih jelasnya, kami kutip pasal 17 dan pasal 18 KUHP tentang penangkapan berbunyi sebagai berikut. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 18, penangkap pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara. Kami ulangi, serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Ayat 2. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Ayat 3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah membuktikan perbedaan yang sangat jelas antara pasal yang mengatur surat panggilan baik untuk memanggil tersangka maupun memanggil saksi X pasal 112 KUHP dan pasal yang mengatur tentang penangkapan X pasal 17 dan pasal 18 KUHP. Namun dalam perkara akuo, dalam kasus yang sama dan objek yang sama dan subjek yang sama, termohon satu akan tetapi setelah termohon 1 menerbitkan surat panggilan ke-1 dan surat panggilan kedua kepada pemohon, tiba-tiba langsung termohon 1 menerbitkan surat perintah penangkapan, padahal semestinya setelah panggilan ke-1 dan panggilan kedua yang bersangkutan tidak hadir, seharusnya termohon 1 menerbitkan surat perintah membawa paksa pemohon X pasal 112 ayat 2 KUHP dan bukan menerbitkan surat perintah penangkapan X pasal 17 dan 18 KUHP seperti dalam perkara akuo. 92 bahwa termohon 1 menetapkan pemohon sebagai tersangka pasal 216 tunggal tanpa ayat dari pasal 216 KUHP tersebut adalah mengandung kejar hukum karena pasal 216 tidak berdiri sendiri melainkan ada 3 ayat yang ancaman hukumannya berbeda-beda setiap ayatnya. Di samping itu, pemohon menetapkan pemohon sebagai tersangka pasal 216 tidak memiliki 2 alat bukti yang sah sebagaimana persyaratan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka minimal 2 alat bukti yang cukup yang sah diatur dalam pasal 118 KUHP sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 dari Menko Karumari 2014 tanggal 16 Maret 2015 tentang penetapan tersangka merupakan objek pra-peradilan. Bahwa pemohon tidak pernah dapat perintah atau permintaan dari pejabat atau menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu dalam rangka berkerumun pada acara Maulid Nabi dan pada acara pernikahan cukup 2 alat bukti yang dalam kurung 2 alat bukti yang sah sebagaimana alat bukti pasal 118 KUHP yaitu 2 alat bukti delik pasal 216 yang sangkaan kepada pemohon
Adapun dua alat bukti yang sama tersebut harus dibuktikan oleh termohon satu dalam perkara akuo bahwa sebagai bukti pemohon tidak menuruti perintah, bahwa sebagai bukti pemohon tidak menuruti perintah atau permintaan pejabat yang tugasnya untuk itu, dan juga termohon satu harus membuktikan dengan alat bukti bahwa pemohon telah mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan dari pejabat atau tugas dari Satgas gugus COVID-19 DKI Jakarta untuk membubarkan kerumunan masyarakat yang menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW, kerumunan pernikahan anak pemohon, bahwa dua alat bukti tersebut harus dibuktikan oleh termohon satu dalam persidangan perkara pra-peradilan akuo sebagai dasar termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka pasal 216 KUHP dengan pasal 216 KUHP tunggal tanpa ayat tersebut, bahwa apabila termohon satu tidak dapat membuktikan minimal dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka pasal 216 KUHP, maka sudah sepatutnya penetapan tersangka pasal 216 KUHP atas nama pemohon yang dibuat oleh termohon satu haruslah dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak sah hukum. Bab 93 bahwa termohon satu menetapkan pemohon sebagai tersangka pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan adalah tidak mempunyai dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/12 Romawi /2014 tanggal 16 Maret 2015 tentang penetapan tersangka merupakan objek pra-peradilan dengan persyaratan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penyidik termohon satu harus mempunyai minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana 184 KUHP, bahwa yang dimaksud dua alat bukti yang sah ada dua alat bukti yang cukup dari unsur setiap pasal yang disangkakan kepada seseorang. Dalam kasus akuo adalah pemohon, bahwa yang dimaksud alat bukti yang sah adalah dua alat bukti yang cukup dari unsur setiap pasal yang disangkakan kepada seseorang. Dalam kasus akuo adalah pemohon, maka termohon satu untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka, termohon wajib membuktikan dua alat bukti yang sah dari pasal 93 yang disangkakan kepada pemohon. Akan tetapi dalam sangkaan pasal 93 tersebut termohon tidak mempunyai dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, bahwa untuk lebih jelasnya pemohon kutip bunyi pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pasal 93, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 9 ayat 1, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Bab 1 ketentuan umum pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan kekarantinaan kesehatan adalah supaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Bahwa yang dimaksud kekarantina menurut kamu ada juga karantina politik yang ditakuti dapat mempengaruhi orang lain melawan suatu rezim. Kamus Hukum karangan BN Namarbun
penerbit Pustaka Sinar Harapan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring TUU strip 12 Romawi 2014 tanggal 16 Maret 2015, persyaratan untuk menetapkan seseorang tersangka minimal 2 alat bukti, harus membuktikan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan unsur pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan tersebut, yaitu a. Termohon harus membuktikan dalam persidangan perkara quo bahwa pemohon tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1. B. Termohon satu harus membuktikan pula bahwa pemohon telah menghalang-halangi kekarantinaan kesehatan, bahwa dalam rangka melaksanakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW Petamburan, pemohon diundang oleh pihak DPP FPI untuk mengisi ceramah dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut. Oleh karena itu, kapasitas pemohon dalam acara Maulid Nabi tersebut adalah sebagai penceramah. Maka pemohon tidak dapat dikatakan bahwa pemohon tidak memenuhi kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan tersebut. Dan juga pemohon tidak dapat dipertanggungjawabkan tentang orang-orang berkerumun dalam acara Maulid Nabi tersebut karena kapasitas pemohon sebagai penceramah. Bahwa demikian pula dalam rangka pernikahan anak pemohon, di mana pemohon hanya mengundang 17 orang undangan, dan dalam acara pernikahan tersebut ada ketua panitianya, dalam arti ketua panitia tersebut bukanlah pemohon. Oleh karena itu, adanya masyarakat yang datang tanpa undangan, hal itu merupakan inisiatif dari masyarakat yang menghadiri acara pernikahan tersebut. Namun dalam acara tersebut tidak pernah ada teguran dan atau peringatan dari petugas gugus COVID-19. Oleh karena itu, termohon satu tidak punya 2 alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa pemohon menghalang-halangi petugas gugus COVID-19. Maka termohon satu menetapkan pemohon sebagai tersangka pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan tidak mempunyai 2 alat bukti yang sah X pasal 184 KUHP, karena penetapan termohon satu yang menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah. 94. Bahwa dengan tidak ditempuhnya prosedur sebagaimana ketentuan KUHP mengenai penyelidikan, serta tata cara pemanggilan dan pemeriksaan saksi, serta tidak konsekuennya mencantumkan pasal-pasal antara tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan. Salahnya mengenai pasal-pasal terhadap pemohon yang tidak pula didukung oleh bukti-bukti material, serta tidak sahnya penetapan tersangka kepada pemohon, maka sudah seharusnya penetapan tersangka kepada pemohon oleh termohon satu harus dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dan oleh karena itu, pemohon harus dibebaskan dari segala akibat hukum penetapan tersangka, termasuk namun tidak terbatas pada penghentian perkara SP3, mengeluarkan pemohon dari tahanan atau segala bentuk penahanan. Tidak, jangan terlalu kita perdebatkan hal-hal yang tidak prinsipal ya. Yang penting hadir sini membuktikan permohonan itu terhalang oleh begitu ya. Yang penting hadir, kalau sedikit agak terhalangi maksudnya ya ada protokol dan prokesnya. Harap dimaklumi, gitu ya. Oke? Tapi ini tetap memang prosesnya seperti itu. Karena hari ini ditambah sedikit di belakang. Jadi jelas ya. Segera cukup. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol.
Kita nggak punya. Iya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku. Suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang kalau anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading, atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.
Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.